manusia, Yeshua Masiah. Yeshua akan segera datang dalam kemuliaan Bapa Yahweh. Bersama para malaikatnya, dan kemudian Dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Yeshua Masiah, Yeshua akan segera datang dalam kemuliaan Bapa Yahweh, bersama para malaikatnya, dan kemudian Dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Bapa Yahweh, saat ini saya mengaku bahwa Yahweh adalah Tuhan saya. Saya juga percaya bahwa Yeshua telah turun ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua Masiah. Dan saya juga mengakui bahwa Yeshua sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus adalah Rohnya Yahweh dan diturunkan untuk membimbing saya. Saya juga mengakui sebagai Tuhan saya. Saya meminta ampun karena saya pernah menyembah kepada sesembahan dua nama yang bukan dari Israel, yaitu Allah dan Yesus Kristus. Saat ini saya meminta Bapa Yahweh mengampuni saya. Saat ini saya meminta agar hubungan saya dengan dua nama sesembahan yang bukan dari Israel, yaitu Allah dan Yesus,
saya putuskan hubungan saya dengan dua nama itu. Putus di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Saya nyatakan putus. Mulai saat ini, ketika saya keluar dari dalam air, nama saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan sampai selamanya. Oleh karena itu, saya berjanji untuk setia kepada Bapa Yahweh sampai saya mati. Saya berjanji untuk beribadah hanya kepada Bapa Yahweh, Yesus Hamasiah, dan Roh Kudus. Saya juga berjanji untuk memanggil dua nama itu. Oleh karena itu, saya hanya percaya Yahweh. Saat ini saya mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan saya. Saya juga percaya bahwa Yesus telah turun ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Yesus Hamasiah. Dan saya juga mengakui hanya sekali lagi, dan saya juga mengakuinya sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus adalah Rohnya Yahweh yang diturunkan untuk membimbing dan menolong saya. Saya juga mengakui sebagai Tuhan saya. Saya meminta ampun karena saya pernah menyembah kepada sesembahan dua nama yang bukan dari Israel, yaitu Allah dan Yesus Kristus. Saat ini saya meminta Bapa Yahweh mengampuni saya dan memutuskan hubungan saya dengan sesembahan dua nama tadi yang bukan dari Israel. Mulai saat ini, ketika saya keluar dari dalam air, nama saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan sampai selama-lamanya.
Oleh karena itu, saya berjanji saya berjanji untuk setia untuk setia kepada Bapak Yahweh pada Bapak Yahweh sampai sampai saya mati. Saya berjanji saya berjanji untuk beribadah untuk beribadah hanya kepada Bapak Yahweh. Saya juga berjanji untuk meninggalkan memanggil dua nama itu. Oleh karena itu, saya hanya percaya kepada Bapak Yahweh, Yeshua Hamashiach, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yeshua Hamashiach dan Roh Kudus. Saya berdoa. Amin. Saat ini saya meminta Bapak Yahweh menolong saya, memutuskan hubungan saya dengan dua nama tadi yang bukan berasal dari Israel. Mulai saat ini, ketika saya keluar dari air, nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan sampai selamanya. Saat ini saya mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan saya. Saya juga percaya bahwa Yeshua telah turun ke dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua Hamashiach. Dan saya juga mengakuinya sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus adalah rohnya Yahweh yang diturunkan untuk membimbing saya. Saya juga mengakui sebagai Tuhan saya. Saya meminta ampun karena saya pernah menyembah kepada sesembahan dua nama yang bukan dari Israel, yaitu Allah dan Yesus Kristus. Saat ini saya meminta Bapak Yahweh mengampuni saya dan memutuskan hubungan saya dengan dua nama yang bukan yang bukan dari Israel. Mulai saat ini, ketika saya keluar
dalam air. Di dalam air. Nama saya Nama saya sudah tertulis sudah tertulis di dalam di dalam kitab kehidupan sampai selamanya. Oleh karena itu, saya berjanji untuk setia kepada Bapak Yahweh sampai saya mati. Saya berjanji untuk beribadah hanya kepada Bapak Yahweh. Saya juga berjanji untuk meninggalkan memanggil dua nama itu. Oleh karena itu, saya hanya percaya kepada Yahweh, Yesua Hamasya, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesua Hamasya dan Roh Kudus. Saya berdoa dan bersyukur. Amin. רחמיך גדולים וחסדיך עד יד אדום. חסד כסרותיך פתוחות ולבך קרוב לכל נשברי לב. אבא רחמים וכל הנחמה המנחם אותנו בכל צרותינו. Baik, sebelum kita memulakan acara pembasuhan kaki, kita akan merenungkan betul-betul dulu kehidupan kita ini di hadapan Tuhan, di hadapan sesama manusia. Kenapa kita harus membasuh kaki antara satu dengan yang lain? Kira-kira apa ini? Perintah apa ini yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya ketika itu? Apabila kamu mengingat hal ini, kamu ingat apa yang sudah kukatakan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi ada dua hal yang paling berat dilakukan oleh manusia di dalam hidupnya. Yang pertama, sukar mengampuni kesalahan seseorang terhadap dirinya. Yang kedua, tidak rela membasuh kaki di antara satu dengan yang lain. Karena membasuh kaki ini adalah satu pekerjaan yang paling tidak, orang bilang tidak dihormati. Ya, ini pekerjaan seorang lebih daripada tarafnya, lebih dari seorang pelayan, dari seorang hamba, dari seorang kuli. Ya, kalau dalam bahasa kita, seorang kuli suruhan kerja membasuh ini. Jadi ini adalah suatu kerja yang kalau dilihat dari polanya, kerja yang paling memalukan ataupun mendatangkan aib.
Tetapi di hadapan Tuhan, pembasuhan kaki ini adalah suatu tanda kerendahan hati kita, siap melayani seorang dengan yang lain, seperti apa yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Jadi di dalam iman percaya, orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang ada di dunia ini, Yesus adalah satu-satunya teladan dan yang mengajarkan untuk saling membasuh kaki. Jadi pembasuhan kaki ini adalah setahun sekali, seperti di dalam perayaan Pesak ini juga. Karena ini berkaitan dengan sebelum Yesus itu naik ke surga ataupun samain. Dia suruh agar murid-muridnya itu hidup saling mengasihi, hidup berdamai dengan satu terhadap yang lain. Tidak ada kepahitan, tidak ada permusuhan. Jadi ini juga kita harus lakukan. Bukan mudah mengampuni kesalahan orang lain. Ya, bukan mudah meminta maaf kepada orang lain. Jadi ini yang harus kita renungkan betul-betul pada malam pagi hari ini. Dan sebelum kita melakukan ini, kita berdoa dulu. Saudara berdoa di dalam hati kamu, katakan, ampuni saya Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, apabila kamu pergi masuk di dalam rumah ibadah, apabila kamu berdiri di dalam rumah ibadah dan kamu teringat akan seseorang yang pernah menyakiti hati kamu dan pernah bermasalah dengan kamu, lebih baik tinggalkanlah itu ibadah dulu. Kembalilah dan minta maaf, minta ampun kepada dia. Baru kita bisa melakukan ibadah kita. Kenapa begitu saudara? Karena ibadah yang tidak ada pengampunan, ibadah yang tidak ada kerendahan hati di hadapan Tuhan, itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Jadi marilah kita dengan rendah hati berdoa secara pribadi. Kita berdoa, doakan orang-orang yang menyakiti hatimu. Apakah saudara yang pernah menyakiti hati seseorang, minta maaf. Mungkin kita tanpa sadar, apakah itu tingkah laku kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita yang tidak menyenangkan hati sesama. Minta maaf. Kalau kamu rasa seseorang di antara kita yang ada pada saat ini yang pernah menyakiti, menyakiti hati kamu, cobalah berani, ya, dengan rendah hati meminta ampun kepada Bapa Yahweh dan memaafkan segala dosa dan pelanggaran yang pernah dilakukan. Baik, mari kita berdoa.
Baruch ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Yahweh Elohim Israel. Pada saat malam hari ini ya Bapa, anak-anak dibawa datang ke hadapan-Mu dengan diiringi oleh para majelis untuk mendoakan mereka, serta jemaat mengarahkan tangan mereka memberkati anak-anak yang ada di depan ini. Bapa, sepanjang umur hidup anak-anak ini sampai mereka membesar, biarlah mereka senantiasa hidup melayani Yahweh Elohim semesta alam. Oleh itu Bapa, kami serahkan dan kami berkati anak-anak ini supaya kehidupan mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Mulai saat ini Bapa Yahweh, Engkau terus memberkati mereka supaya menjadi manusia yang mengasihi Yahweh Elohim semesta alam, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Curahkan urapan-Mu, arahkan tangan-Mu kepada mereka ini Bapa, karena kami percaya tangan Tuhan ada kekuatan yang menyelamatkan, ada kekuatan yang memberikan kehidupan. Oleh itu Bapa Yahweh, kami percaya apabila kami angkat tangan, maka Yahweh akan turun tangan. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sudah menjamah mereka menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak yang sukses di atas rata-rata. Biarlah mereka menjadi anak yang bijaksana, pintar, pandai di dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Baik anggur maupun roti, ya ambil sama-sama. Oke, sambil yang sudah dapat itu terus makan. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, di dalam nama Yahweh Elohim, dan di dalam kuasa Ruach HaKodes, kami menerima tubuh dan darah Yesus HaMashiach. Dipersilakan minum. Anggur yang kedua ini untuk memperingati bahwa Bapa Yahweh sudah mengeluarkan umatnya dari perbudakan di Mesir menjadi orang merdeka. Yeshua adalah Yahweh sendiri yang turun untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Sekarang jemaat dan saya sudah dimerdekakan. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi mempelainya, Yeshua. Di dalam kitab Yohanan ataupun Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36 mengatakan, Yeshua menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya. Putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu, apabila Putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Oke, silakan edar anggur yang kedua. Anggur ini adalah anggur penebusan bagi bangsa Israel dan kita. Dan sekarang ini bangsa Israel dan kita sudah menjadi milik Bapa Yahweh. Kita memang goyim,
Tetapi asal jemaat tahu, kita sudah dibeli dan harganya telah tunai dibayar, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang kudus, darah Yesua Hamasiah. Di dalam kitab Alef Korintin ataupun 1 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan, dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku, lakukanlah ini untuk mengenang akan aku setiap kali kamu minum sebagai memperingatkan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dipersilakan makan minum anggurnya. Roti dan anggur ini untuk mengingatkan kita bahwa sekarang Bapa Yahweh sudah menerima kita sebagai umatnya dan sebagai anak Elohim. Anak-anak Elohim yang sangat dikasihi Bapa Yahweh. Maka dengan demikian sekarang kita di hadapan Bapa Yahweh, kita bukan orang lain lagi, tetapi jemaat, dan saya adalah warga negara kerajaan sorga atau Samaim. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, namun beberapa banyak orang yang telah menerima Yesua, kepada mereka Yesua telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman Tuhan sebagai dasar kita pada hari ini yang terdapat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Hari raya yang ketiga. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas-berkas hasil pertamamu kepada imam, dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah Sabat haruslah imam itu mengayun-ayunkannya, dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor anak domba yang sempurna berumur setahun sebagai persembahan bakaran bagi Yahweh, dan persembahan sajiannya 2/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh, bau harum yang menenangkan, dan persembahan curahannya anggur 1/4 hin, dan roti juga bulir bakar serta hasil ladang. Kamu tidak boleh memakannya sampai hari yang sama, yakni sampai kamu membawa persembahan bagi Elohimmu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu.
Baik, mari kita berdiri. Mari kita menangadakan tangan kita. Diberkatilah Yahweh Elohim semesta alam. Pada saat ini Bapa, kami sudah memberi persembahan buah sulung kami kepada Engkau sebagai suatu korban persembahan yang menenangkan hati Bapa Yahweh. Pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih selama 1 tahun Engkau memelihara usaha pekerjaan kami sehingga semuanya berhasil. Kami percaya apa yang kami berikan pada hari ini itu menjadi contoh, menjadi pedoman kami di tahun-tahun yang akan datang, dan kami bisa memberi yang terbaik kepada Bapak Yahweh. Terima kasih, terimalah persembahan korban kami kepada Bapak Yahweh, yaitu korban sulung yang pertama dari segala yang terutama. Hanya kepada Bapak Yahweh Elohim semesta alam kami persembahkan semuanya ini. Di dalam nama Yesua Hamasia kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Kita menangadakan tangan kita. Kita menerima berkat dari Bapak Yahweh. Saat ini Bapak Yahweh, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak Yahweh, karena Engkau adalah Yahweh Elohim kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mulai saat ini, seluruh jemaat Israel, bahkan kami semua, mengenal dan mengetahui bahwa Yahweh Elohimlah Yahweh semesta alam. Yahweh itu Ehad. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hari ini saya katakan engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai saat ini diberkatilah engkau. Apapun yang engkau usahakan, apapun yang engkau tanam, semuanya itu akan diberkati. Baik anak-anak lelakimu, baik anak-anak perempuanmu akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Begitu juga segala ternakmu, anak lembumu, anak sapi, anak dombamu, semuanya diberkati oleh Bapak Yahweh. Mulai saat ini baik keluar dan masukmu diberkati oleh Bapak Yahweh semesta alam. Diberkatilah engkau Yahweh Elohim. Di dalam nama Yesua Hamasia kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang berkata percaya berkata amin. Haleluya. כל חיי לא השתנית, כל חיי נשארת